Ya, Kamen Rider Vice, serial Rider era Heisei yang mulai tayang pada tahun 2003. Artinya, sudah hampir 17 tahun yang lalu. Season ini pun sempat tayang di televisi Indonesia dan menjadi kenangan tersendiri bagi generasi yang melewati masa tersebut. Akan tetapi, meskipun sudah tamat belasan tahun silam, serial ini nampak masih segar untuk ditonton lagi, ataupun mulai ditonton bagi mereka yang belum pernah menyaksikannya dari dulu. Walaupun sudah tidak disiarkan di televisi, namun bagi para pengguna internet saat ini, mungkin akan sedikit dimudahkan untuk mencari serial tersebut di situs fansub manapun, atau membeli DVD-nya secara online. Namun apakah yang menyebabkan Vice masih layak ditonton sampai sekarang? Semua terangkum dalam 5 alasan mengapa Kamen Rider Vice masih digemari penonton versi Tokuvex Indonesia. Unsur teknologi tinggi. Kita semua tahu kalau dalam serial ini, semua gadget atau peralatan henshin yang ada dirancang dengan sangat up-to-date pada zamannya. Didesain berdasarkan model handphone flip yang sangat ngetren pada awal 2000-an silam. Tidak ketinggalan gadget-gadget lain seperti pointer, kamera digital, camcorder, dan masih banyak yang lainnya. Perangkat-perangkat barusan juga memiliki build quality yang nggak malu-maluin dan nggak kelihatan seperti mainan, membuat gadget tersebut sangat terlihat keren meskipun sudah termakan perkembangan zaman. Dan bicara soal teknologi, Kamen Rider Vice memang menonjolkan sisi kecanggihan tersebut dalam serialnya. Bahkan, tidak hanya bisa dilihat dari penggunaan device-nya saja, karena seluruh monster di dalam serial ini yang disebut Orphanok adalah bentuk evolusi manusia tingkat lanjut. Maka dari itu, kaum Orphanok barusan membangun sebuah misi rahasia dengan belt sebagai senjatanya. Artinya, segalanya dipersepsikan dengan sangat ilmiah, walaupun hanya sebuah cerita fiksi semata. Dan perlu diketahui bahwa istilah driver sebagai belt ya pertama kali digunakan dalam serial ini, yang kemudian menjadi tren untuk berbagai season setelahnya, bahkan hingga sekarang. Dan meskipun handphone flip sudah sangat ketinggalan zaman, dan kenyataan bahwa Vice bukan satu-satunya season dengan tema teknologi seperti itu, namun gadget-gadget dari serial Vice masih diincar oleh para kolektor mainan tokusatsu di seluruh dunia, bahkan tidak jarang dibanderol dengan harga yang sangat fantastis. Dan jika serialnya tidak sepopuler itu, mungkin mainannya juga tidak akan selaris itu kan? Realistis, ya, ini dia yang selalu menjadi perhatian khusus bagi para penggemar setia Kamen Rider. Kita pun pernah beberapa kali mengulas soal ini di berbagai episode Tokuvex sebelumnya, di mana segala sesuatunya memang dipersepsikan secara realistis. Walaupun sebenarnya pada era Heisei awal, semua plot yang ada di serial Kamen Rider selalu dibentuk dengan serealistis mungkin, meskipun bertema mistis seperti Kuga atau Agito contohnya. Namun seperti yang dikatakan di awal bahwa Vice memiliki formula uniknya sendiri dalam hal pembentukan realitas. Salah satunya adalah belt yang harus dibawa kemana-mana. Banyak momen-momen yang menunjukkan bahwa para pengguna Vice Driver atau belt lainnya harus membawa perangkat tersebut dalam sebuah briefcase yang besar. Dan tanpa itu semua, mereka tidak akan bisa melakukan henshin. Makanya tidak ada adegan di mana belt mereka muncul secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang masuk akal. Mungkin Vice bukan satu-satunya season yang menyuguhkan sisi realistis. Akan tetapi, Vice adalah serial yang menyuguhkan sisi realistis dengan sedemikian rapinya. Memang itu bukanlah sebuah hal yang membuatnya menjadi season terbaik ataupun terpopuler. Kita tidak bicara soal itu. Tapi, setidaknya Vice memberikan jawaban bahwa meskipun cerita fiksi, segala sesuatunya harus dibuat masuk akal. Mungkin itulah cara mereka untuk tidak meremehkan logika penonton. Plot cerita yang padat dan penokohan yang unik. Kalau ini masih ada hubungannya dengan segmen barusan, di mana selain realistis, plot ceritanya juga sangat menarik untuk disimak. Meskipun formula yang marak digunakan dalam serial Kamen Rider pada saat itu adalah 80% cerita dan 20% action, namun masih layak untuk ditonton kok. Unsur yang mungkin unik dari serial ini adalah porsi yang berimbang antara sisi protagonis yang diwakilkan oleh Takumi Inui, Mari Sonoda, Keitaro Kikuchi, dan lainnya, serta sisi Orphanok yang diwakilkan oleh Yuji Kiba, Yuka Osada, dan Naoya Kaido, serta kubu Smart Brain sebagai antagonisnya. Dan jarang sekali ada di serial tokusatsu manapun yang memberikan porsi khusus bagi sang antagonis. Bahkan Yuji Kiba sebagai Orphanok pun dimunculkan paling pertama dalam serial ini, melebihi Takumi yang justru muncul setelahnya. Mungkin itu aneh bagi penonton baru, tapi justru disitulah kekuatan dari serial ini, yakni mempersepsikan tokoh monster dengan semanusiawi mungkin. Bahkan tidak jarang ada penonton yang sangat menyukai Kiba dan kawan-kawannya.
Belum lagi, semua penokohan dalam serial ini saling berkesinambungan. Artinya, semuanya saling berhubungan satu sama lain dan terungkap seiring berjalannya episode. Bahkan, termasuk karakter minor pun juga masih memberikan kontribusi yang cukup berarti. Dengan kata lain, sangat sulit menemukan tokoh yang tidak penting dalam serial ini. Jadi, meskipun adegan actionnya cuma di ujung-ujung, tetapi itu tidak mengurangi keseruan yang ada di dalamnya. Drama yang berbobot. Berbeda dengan saat ini, di mana serial Kamen Rider dibentuk dengan nuansa yang lebih ringan dan penuh kelucuan. Di era Heisei awal seperti pada Vice ini, kunci utama mereka adalah menyajikan drama. Namun bukan sekedar drama, akan tetapi drama yang cukup berbobot. Memang di era Neo Heisei juga punya formula drama semacam itu. Dan bukan berarti Vice lebih baik daripada serial Rider saat ini. Apalagi, drama barangkali membosankan bagi penonton anak-anak di era sekarang, yang mungkin lebih suka dengan adegan fighting dan juga henshin-henshinan yang lebih banyak. Dan harus kita akui, tidak semua penonton anak-anak pada tahun 2003 bisa langsung jatuh hati saat pertama kali menonton Vice. Namun, jika kini kita telah beranjak dewasa, menonton kembali Kamen Rider Vice seperti sebuah menemukan hidden gems. Banyak nuansa kelam yang ditampilkan dalam serial ini, seperti backstory para tokohnya yang tidak jarang menguras air mata penonton. Unsur karakter yang gigih meraih impiannya pun menjadi sebuah pesan moral kepada kita semua. Belum lagi, kisah cinta yang unik membuat para penonton merasakan atmosfer berbeda dengan biasanya. Memang, kita semua juga tahu kalau di serial Kamen Rider lain juga menyuguhkan drama dan kisah cinta. Tapi Vice memang salah satu serial yang memberikan drama dengan plot dewasa, tidak lebay, dan masih relevan untuk ditonton hingga kini. Dan meskipun drama, bukan berarti serial ini tidak menyisipkan komedi sama sekali. Terbukti, karakter seperti Keitaro Kikuchi dan juga Naoya Kaido adalah comic relief dalam serial ini. Apalagi, mereka adalah tokoh yang memberikan progres tersendiri. Tidak seperti kebanyakan season rider lain di era saat ini, yang menampilkan karakter lucu, namun sangat minim kontribusi, selain sekedar sebagai fanservice. Karena Vice tidak ingin memberikan fanservice berlebih di luar daripada plotnya. Takumi Inui. Ya, sudah pasti alasan kita semua masih semangat menonton Vice karena ada Takumi Inui, sang protagonis rider dalam serial ini. Memang nama Takumi tidak setenar Takeshi Hongo, Kotaro Minami, ataupun Yusuke Godai. Namun, bukan berarti karakter yang dimainkan oleh Kento Handa ini tidak punya keunggulan. Jika biasanya tokoh rider utama adalah pria dewasa yang baik hati, ramah, karismatik, dan peduli terhadap sekitarnya, Takumi justru dipersepsikan sebaliknya. Ia digambarkan sebagai pria cuek, penyendiri, pesimistis, sarkastis, dan juga sinikal. Bahkan pada mulanya, ia tidak punya alasan apapun untuk bertarung sama sekali, dan cenderung dianggap sebagai anti-hero. Namun pengembangan karakternya juga semakin unik seiring berjalannya episode. Akan tetapi, masih konsisten dengan karakteristik awalnya tersebut. Setidaknya itulah yang membedakan dirinya dengan senior-seniornya tadi. Karena mungkin penonton ingin sesuatu yang baru, di mana tokoh utama tidak mesti selalu bersikap baik dan juga ramah. Ya, mungkin kurang menarik bagi penonton yang belum dewasa. Akan tetapi percayalah, karakter seperti ini yang justru diharapkan bagi yang bosan dengan tokoh yang terlalu heroik. Dan seperti pada pembahasan awal, bahwa semuanya memang dipersepsikan dengan serealistis mungkin. Dan Takumi adalah figur yang menggambarkan hal tersebut. Belum lagi, ia juga memiliki gaya yang khas, yakni mengibaskan pergelangan tangannya sesaat setelah berubah. Hal sederhana semacam itu justru menjadi tren bagi season-season setelahnya untuk menyuguhkan gaya tersendiri bagi rider-rider utama. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.